Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Johan Kristantoro di channel YouTube Persiapan Khotbah Leksionari, wadah bagi kita bersama untuk mempersiapkan pelayanan yang terbaik. Saat ini saya ada di daerah persawahan di mana ini ya? Di Cianjur kayaknya. Ya, teman-teman, di edisi ini kita akan membahas bacaan-bacaan yang akan digunakan dalam ibadah Minggu 5 September 2021 mendatang. Bacaan-bacaannya adalah sebagai berikut. Bacaan pertama dari kitab Amsal pasal 22 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 8 dan 9, lalu ayat 22 dan 23. Sedangkan bacaan antara dari Mazmur 125, bacaan kedua dari surat Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 17, dan bacaan Injil dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 37. Yuk satu persatu kita bahas bacaan-bacaan tersebut. Teman-teman, kalau kita mencermati Amsal pasal 22, kita akan mendapati bahwa pasal ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama yaitu ayat 1 sampai 15 yang merupakan bagian dari Amsal-Amsal Salomo yang sudah dimulai dari Amsal pasal 10. Sedangkan Amsal 22 mulai ayat 16 sampai dengan seterusnya adalah bagian dari Amsal orang-orang bijak. Nah, yang menariknya teman-teman adalah bahwa eh, yang disebut Amsal orang-orang bijak ini adalah satu kumpulan perkataan hikmat yang memiliki banyak kesamaan dengan satu himpunan Amsal dari Mesir kuno, yaitu dari kitab instruksi Amenemope. Ini menarik bagi saya karena itu menunjukkan bahwa Alkitab Yahudi, yang juga adalah Alkitab kita, ternyata juga merengkuh sumber dari kitab lain yang berbeda dari bangsa dan suku, bahkan dari kepercayaan lain. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di dalam Amsal 22, Amsal ini jelas ditujukan untuk orang-orang kaya yang ada di tengah-tengah umat. Dan di dalam pasal 22 ini digambarkan relasi antara orang kaya dengan orang miskin. Amsal ini dibuka dengan satu peringatan bahwa ada sesuatu yang lebih berharga daripada harta kekayaan, yang lebih berharga daripada emas dan perak, yaitu nama baik dan dikasihi orang. Dan di dalam Amsal ini, dalam pasal ini, umat juga diberi peringatan untuk tidak menabur kecurangan. Alih-alih mereka diajak untuk menunjukkan kebaikan hati, yaitu dengan membagi atau berbagi rezeki, yang terjemahan aslinya berarti berbagi roti dengan sesamanya. Nah, dalam pasal ini juga diingatkan agar umat tidak merampas apa yang dimiliki oleh orang-orang lemah atau orang-orang miskin, dan juga tidak menindas orang-orang yang susah. Peringatan ini bahkan dikuatkan dengan satu dalil, satu kepercayaan, bahwa ketika terjadi ketidakadilan, maka Allah senantiasa berada di pihak orang yang lemah. Nah, tentang ini, Will Gaffney, seorang associate professor dari Bright Divinity School di Texas, mengungkapkan bahwa anjuran untuk berbagi rezeki, untuk berbagi roti, sebenarnya merupakan suatu tindakan nourishing the dignity of the poor as well as meeting their basic needs. Mengangkat martabat orang-orang yang miskin, sekaligus juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Nah, Pengamsal dengan demikian, teman-teman, mengajak umat untuk membangun relasi kaya miskin antara orang-orang kaya berada dan orang-orang miskin di tengah-tengah umat sebagai satu hubungan yang saling merengkuh, bukan sebuah kompetisi, bukan mana yang lebih baik, mana yang lebih hebat, tapi justru diajak untuk membangun relasi yang saling merengkuh, yang saling menguatkan. Bacaan antara kita pada minggu ini adalah dari Mazmur 125 yang merupakan salah satu nyanyian ziarah sebagaimana ada dalam pasal 120 sampai dengan 134 dari kitab Mazmur. Nyanyian ziarah sendiri sebenarnya merupakan nyanyian yang digunakan oleh umat ketika mereka datang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan 3 hari raya besar, yaitu hari raya Pesach, Syafut, dan Sukkot. Nyanyian ziarah biasanya berisi syair-syair yang riang, syair-syair penuh semangat, dan juga penuh pengharapan. Di dalam Mazmur 125 sendiri digambarkan satu keyakinan bahwa Allah senantiasa melindungi orang-orang benar, dan itu digambarkan
seperti kota Yerusalem yang dikelilingi oleh gunung-gunung yang melindunginya. Jadi seakan-akan orang benar ini seperti kota Yerusalem dan gunung-gunung yang melindungi kota itu adalah Allah. Nah, tapi yang menarik bagi saya, teman-teman, di Mazmur 125 ini adalah pada ayat yang ketiga yang dikatakan tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Nah, ini menarik buat saya karena di situ digambarkan kesadaran pemazmur akan adanya godaan yang bisa saja muncul dalam diri orang benar ketika mereka melihat orang-orang fasik terus berkuasa. Karena itulah ada satu keyakinan orang fasik tidak akan berkuasa di atas tanah orang-orang benar. Pemazmur rupanya menyadari bahwa ada kemungkinan bahwa korban dari penindasan, orang-orang benar yang ditindas terus oleh orang-orang fasik itu suatu saat akan tergoda untuk berubah menjadi penindas juga. Kita mengenal adanya satu lingkaran yang disebut sebagai victim to perpetrator cycle atau siklus korban yang menjadi pelaku, di mana orang yang ditindas, korban penindasan, suatu saat akan juga menindas orang lain sebagai balasan atas penindasan yang terjadi pada dirinya. Dengan kata lain, Mazmur 125 ini hendak mengangkat satu pernyataan, satu keyakinan bahwa Allah akan meretas ketidakadilan yang terjadi akibat orang-orang fasik, dan di saat yang sama orang-orang benar akan tetap dilindungi oleh Allah sebagaimana gunung-gunung di sekitar Yerusalem melindungi kota itu. Nah, teman-teman, bacaan kedua kita yaitu dari surat Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 17 menggambarkan bahwa rupanya penulis surat Yakobus ini mendapatkan informasi, mendapatkan laporan bahwa telah terjadi ketidakadilan, telah terjadi diskriminasi di tengah-tengah jemaat-jemaat Kristen di berbagai tempat di diaspora. Diskriminasi itu berwujud perlakuan khusus terhadap orang-orang kaya yang ada di tengah-tengah jemaat. Jadi rupanya orang-orang kaya diistimewakan di tengah-tengah jemaat dan akibatnya orang-orang yang miskin rupanya terpinggirkan. Dan karena itu dalam pasal ini secara khusus Yakobus memberikan kecaman keras dan menyatakan bahwa diskriminasi adalah dosa. Perilaku diskriminatif itu oleh penulis surat disebut sebagai tindakan memandang muka atau mungkin pilih kasih begitu ya. Tindakan memandang muka itu digambarkan dengan gamblang, dengan vulgar pada ayat 2 dan 3. Dikatakan begini, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Tindakan seperti itu oleh penulis surat dikatakan sebagai satu tindakan memandang muka atau diskriminasi. Dan pada ayat yang keempat dan ayat yang keenam, diskriminasi semacam itu dikecam dengan keras. Surat Yakobus mengangkat satu peringatan, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Lalu pada ayat yang keenam ditegaskan bahwa yang mereka lakukan itu, tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Jadi membedakan, mengistimewakan orang-orang kaya dengan orang miskin itu dikatakan sebagai tindakan menghina orang-orang miskin. Kita memahami bahwa kekristenan awal pada masa Greko-Roman itu terdiri dari orang-orang yang begitu heterogen. Ada orang-orang kaya yang memang bergabung dalam jemaat itu, tapi juga ada kelompok budak misalnya, yang tentu saja masuk dalam kelompok orang-orang miskin. Nah, penulis surat Yakobus juga mengingatkan bahwa dalam kehidupan sosial saat itu seringkali justru kaum kaya lah, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Romawi yang selama ini sudah melakukan persekusi terhadap jemaat. Pada ayat 7 dikatakan, bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, maksudnya nama Kristus, yang olehnya kamu menjadi milik Allah.
Jadi Yakobus mengingatkan, bukannya persekusi yang kalian alami ini dulu sebenarnya dilakukan oleh orang-orang kaya terhadap jemaat yang miskin. Nah, jadi dengan begitu Yakobus ingin mengingatkan bahwa sebenarnya mereka tidak perlu mengistimewakan orang-orang kaya. Karena sebenarnya baik orang kaya, orang miskin maupun kebanyakan mereka adalah satu di dalam jemaat atau tubuh Kristus. Dengan tegas, Rasul Yakobus menyebut bahwa diskriminasi semacam itu adalah dosa. Pada ayat yang ke-9, ia mengatakan, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Bahkan kemudian pada ayat berikutnya digambarkan bahwa tindakan memandang muka atau pilih kasih itu sama berdosanya dengan melanggar satu dari ke-10 perintah Tuhan. Teman-teman terkasih, lebih jauh, penulis surat Yakobus mengingatkan akan pentingnya mengkonkretkan iman dalam kehidupan sehari-hari di diaspora. Ya, karena mereka hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan sosial yang heterogen, maka mereka perlu menunjukkan secara konkret isi dari iman mereka. Kalau itu tidak bisa dilihat oleh orang lain, maka itu menjadi tidak berguna begitu. Dan karena itu Rasul Yakobus mengingatkan bahwa iman mereka perlu dikonkretkan dalam perbuatan kasih. Karena kalau tidak, iman semacam itu adalah mati. Nah, iman yang hidup dengan demikian, teman-teman, adalah iman yang mau menyambut sesama tanpa pilih kasih. Dan kemudian membantu sesama dalam perbuatan kasih yang konkret. Itulah yang bisa kita ambil dari bacaan kedua kita pada minggu ini. Nah, the great reading atau the crown reading, bacaan yang paling luar biasa minggu ini menurut saya adalah bacaan Injil yang diambil dari Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 37. Bacaan ini teman-teman terbagi atas dua bagian. Yang pertama kisah tentang Yesus yang menyembuhkan anak seorang perempuan Sirofenisia, dan yang kedua kisah tentang Yesus yang menyembuhkan seorang tuli di Dekapolis. Nah, lokasi Yesus sebelum dia pergi ke Tirus sebenarnya tidak begitu clear diungkapkan dalam Injil, tetapi kita bisa menduga bahwa pada ayat-ayat sebelumnya pernah disebutkan Yesus datang ke Genesaret sebelum orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berdebat dengan Yesus mengenai adat istiadat mereka. Nah, percakapan antara Yesus dengan seorang perempuan Yunani berkebangsaan Sirofenisia adalah percakapan yang sangat dikenal luas. Dan percakapan ini seringkali ditafsirkan sebagai sebuah ujian iman yang Yesus lakukan terhadap perempuan itu. Jadi seolah-olah Yesus berpura-pura merendahkan perempuan itu dengan menyebut dia sebagai anjing. Lalu tujuannya adalah untuk melihat apakah perempuan ini tetap beriman kepada Yesus. Karena itu jawaban sang perempuan yang mengatakan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Jawaban itu seolah menjadi bukti iman dari sang ibu itu. Nah, teman-teman, ada tafsir dengan perspektif yang non-mainstream yang ingin saya ulas dalam kesempatan kali ini, yang melihat bahwa sebenarnya Yesus tidak sedang menguji iman si ibu itu. Metafor yang Yesus gunakan, yaitu anjing, memang dimaksudkan oleh Yesus untuk menegaskan bahwa ia datang memang untuk orang-orang Yahudi, untuk orang-orang sebangsanya, bukan untuk bangsa-bangsa lain. Dan hal itu bisa teman-teman jumpai, kalimat Yesus itu bisa teman-teman jumpai dalam Injil Matius pasal 15 ayat 24, yang memang Yesus menegaskan bahwa dia datang untuk orang-orang Yahudi. Karena itu perempuan ini tidak termasuk dalam orang yang menjadi tujuan kedatangan Yesus ke dunia. Nah, tapi kita melihat teman-teman yang menarik adalah bahwa walaupun perempuan ini disebut sebagai anjing, meskipun dalam budaya Yunani sebenarnya anjing tidak punya konotasi negatif sebenarnya, tetapi agaknya perempuan itu juga paham bahwa metafor anjing itu bagi orang Yahudi itu merendahkan dirinya, tapi toh perempuan ini tetap gigih memperjuangkan nasib anaknya yang sakit. Dia tidak peduli apa pandangan Yesus terhadap dirinya,
Yang penting anaknya sembuh oleh kuasa Yesus. Nah, dalam tafsir dengan perspektif yang seperti ini, Yesus digambarkan berubah pikiran. Jadi bukan Yesus menguji perempuan itu, bukan Yesus berpura-pura merendahkan perempuan itu, tapi memang metafor yang Yesus gunakan adalah memang mau menggambarkan bahwa perempuan ini tidak masuk hitungan. Nah, akan tetapi kegigihan perempuan itu, determinasi perempuan itu dalam memperjuangkan nasib anaknya, itu kemudian mengubah perspektif Yesus. Mengubah pandangan Yesus tentang arah misinya. Yesus yang tadinya melihat bahwa tujuan kedatangannya ke dunia adalah hanya untuk orang-orang Yahudi, ketika dia berjumpa dengan perempuan Yunani, perempuan Sirofenisia, yang gigih mendapatkan keselamatan dari dirinya itu, kemudian membuat Yesus mengubah arah misinya. Yesus kemudian sadar bahwa dia hadir bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, bahwa dia juga perlu berkarya di tengah-tengah orang-orang non-Yahudi. Dan karena itulah kita bisa melihat perubahan rute perjalanan Yesus. Itu kenapa tadi di awal saya memberikan catatan geografis mengenai rute perjalanan Yesus. Jadi kalau Yesus dari Genesaret kemudian ke Tirus untuk menyepi dan beristirahat, mestinya sesudah dia bertemu dengan perempuan ini, Yesus sudah bisa kembali ke Galilea, tetapi tidak. Setelah berjumpa dengan perempuan ini, setelah melihat kegigihan perempuan ini yang sebenarnya tidak masuk hitungan, tapi tetap memohon keselamatan dari Yesus, Yesus rupanya berbalik arah. Dia tidak kembali ke Galilea, tapi dia menuju ke Dekapolis, di seberang Galilea, yang notabene mayoritas juga masyarakat non-Yahudi, sebagaimana Tirus dan Sidon. Nah, teman-teman, ini menarik karena kemudian di kota Dekapolis, di daerah Dekapolis itu, Yesus kemudian melakukan karya pelayanannya, termasuk bagian kedua dari bacaan Injil kita, di mana Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dengan cara yang spesial, itu dilakukan oleh Yesus di daerah Dekapolis, di daerah di mana orang-orang non-Yahudi berada. Dan besar kemungkinan orang yang tuli itu pun adalah seorang non-Yahudi. Jadi kita melihat perubahan pola pikir, perubahan orientasi dan arah pelayanan Yesus yang tadinya hanya kepada orang Yahudi, kemudian berubah menjadi Yahudi dan juga non-Yahudi berkat pertemuan Yesus dengan perempuan Sirofenisia ini. Dengan demikian, teman-teman, melalui tafsir dengan perspektif yang non-mainstream ini, perspektif yang kedua ini, kita melihat sosok Yesus yang baru. Kita melihat sosok Yesus yang berbeda. Kita menemukan sosok Yesus yang progresif, yang terbuka, yang mau belajar, bahkan dengan kata lain dia sebenarnya mau diajar oleh sang perempuan itu, dan juga Yesus yang mau merengkuh sang lian, merengkuh sang ibu dari Sirofenisia, merengkuh sang tuli dari Dekapolis, dan bahkan buah dari sikap Yesus yang mau merengkuh perbedaan ini, yang mau merengkuh lian ini, bukan hanya menghasilkan kesembuhan bagi si anak perempuan dari Sirofenisia tadi, tetapi juga mendatangkan keselamatan bagi orang-orang di daerah-daerah lain, yaitu daerah Dekapolis. Orang tuli disembuhkan, dan mungkin juga orang-orang lain di daerah itu pun merasakan karya pelayanan Yesus. Teman-teman, Yesus memandang perempuan Sirofenisia ini bukan sebagai objek. Kita melihat bahwa Yesus menempatkan perempuan ini sebagai subjek, bahkan sebagai sahabat yang turut menentukan, yang turut mengambil bagian, yang turut andil dalam perubahan orientasi misinya. Luar biasa, bukan? Nah, teman-teman, kita sudah membahas keempat bacaan yang kita gunakan pada minggu ini. Gimana? Keren-keren kan bacaannya? Isinya bagus-bagus, pesan-pesannya saling sinambung. Lalu pertanyaannya, teman-teman, apa yang bisa kita khotbahkan dari keempat bacaan itu untuk ibadah pada Minggu 5 September 2021 ini? Saya mengajukan ada 4 hal. Yang pertama, bahwa Allah menentang ketidakadilan. Dan kita perlu berpegang pada kepercayaan bahwa ketika terjadi ketidakadilan, Allah berada di
pihak korban. Allah berada di pihak yang lemah. Yang kedua, kita belajar bahwa adanya orang kaya maupun orang miskin, baik di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, bukanlah untuk dipertentangkan. Keberadaan orang kaya maupun orang miskin di tengah-tengah komunitas ataupun di tengah-tengah masyarakat adalah supaya ada relasi yang saling merengkuh, relasi yang saling memperhatikan, relasi yang saling menguatkan di dalam spirit kesetaraan. Dan yang ketiga, yang bisa kita pelajari dari bacaan hari ini untuk dikotbahkan, bahwa membangun jemaat, membangun persekutuan umat Tuhan, berarti menjadikan gereja sebagai center of justice and hospitality. Jadi di tengah-tengah jemaat, tidak boleh ada pengistimewaan. Semua dipandang setara, semua saling merengkuh, dan saling menguatkan satu sama lain. Yang keempat, teman-teman, kita memandang pada teladan Yesus yang luar biasa. Melalui perjumpaan dengan perempuan Sirofenisia, kita melihat sosok Yesus yang mau belajar, sosok Yesus yang mau terbuka, yang mau berprogres, yang mau menyambut lian. Dan ini mestinya menginspirasi gereja untuk tidak merasa superior, tidak merasa hebat, tidak merasa unggul, tetapi tetap mau merengkuh dan belajar dari sesama. Belajar dari lian, belajar dari mereka yang berbeda, belajar dari gereja yang berbeda denominasi, belajar dari masyarakat yang berbeda suku, belajar dari orang-orang di sekitar gereja yang berbeda agama, dan memiliki rupa-rupa keragaman. Gereja mestinya terinspirasi untuk merengkuh lian, merengkuh mereka yang berbeda, untuk menata kembali arah misi gereja di dunia ini. Demikianlah teman-teman persiapan khotbah leksionari edisi kali ini untuk ibadah Minggu 5 September 2021. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti dari awal sampai akhir bersama-sama membahas bacaan-bacaan kita yang sungguh sangat menarik. Jika teman-teman merasa persiapan ini bermanfaat buat pelayanan teman-teman, silahkan like, subscribe, dan tentu saja bagikan atau share kepada teman-teman yang lain agar kita semua sama-sama terberkati untuk mempersiapkan pelayanan yang terbaik bagi gereja Tuhan. Saya Johan Kristantoro, mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di edisi mendatang. Tuhan memberkati. Salam sehat.